Hello everyone and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. We are in module number 8 which is titled Engineering Economic Analysis Part 4. Selamat bergabung kembali di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul 8 dengan judul Analisis Ekonomi Teknik bagian keempat. And in this fourth segment of module number 8, we will introduce you to what is called the cost-benefit analysis. Dalam segmen 8.4 ini, kami akan memperkenalkan kepada Anda mengenai metode analisis cost to benefit, atau kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia adalah analisis biaya manfaat. So what is cost benefit analysis? CBA, that's the abbreviation for cost benefit analysis, estimates the monetary equivalence, or we call it the valuation, of all costs and benefits components related to the society in which a project will be implemented. And this analysis is usually applied for projects that are implemented for public interests, okay, rather than the financial gain of an enterprise, which we have seen in previous segments. Examples of projects that are suitable for CBA include civil infrastructures like this renewable energy installation here, environmental protection, and so on. The major challenge is that some of cost and benefit components are not that easy to evaluate. Actually, some of them are very, very difficult to evaluate. Another challenge is to determine the scope, or as we call it in chemical engineering, the control volume of the analysis. Ya, jadi apa yang disebut dengan analisis biaya manfaat yang sering disingkat dengan CBA, ya, Cost to Benefit Analysis. CBA ini memperkirakan nilai kesetaraan moneter atau valuasi dari semua komponen biaya dan manfaat yang terkait dengan masyarakat di mana suatu proyek akan diimplementasikan. Nah, dari namanya mungkin sudah kebayang bahwa analisis CBA ini lebih cocok untuk proyek-proyek yang sifatnya diperlukan sebagai layanan publik, ya, proyek-proyek investasi untuk masyarakat ketimbang untuk keuntungan finansial dari suatu perusahaan. Contoh yang proyek-proyek yang cocok untuk dianalisis dengan CBA misalnya adalah infrastruktur sipil, kemudian proyek-proyek pengembangan energi terbarukan seperti yang ada di sebelah kanan sini, kemudian proyek-proyek perlindungan lingkungan dan sebagainya. Tantangan utama dalam CBA adalah bahwa tidak semua komponen biaya dan manfaat itu mudah untuk dievaluasi. Bahkan sebetulnya beberapa komponen itu sangat-sangat susah untuk dievaluasi. Intinya dikonversi menjadi nilai moneter, menjadi nilai rupiah, ya. Kemudian tantangan berat yang lainnya adalah menentukan scope, lingkup, atau kalau dalam bahasa kita di teknik kimia adalah kontrol volume dari analisis CBA ini. Mau seberapa besar, apakah lingkupnya satu desa, satu kelurahan, satu RT, satu RW, satu kota, atau bahkan sampai satu negara, atau bahkan global, lintas negara juga bisa. So some principles of CBA, again, this segment is only gives you a very, very brief introduction on cost to benefit analysis. So principle number 1, there has to be a common measure for all cost and benefit components. And the easiest measure is, of course, the monetary unit. The Indonesian term for it is nilai moneter atau nilai mata uang. So this means that all costs and benefits associated with the project have to be converted into monetary value, into equivalent money value, and you also need to consider the time value of money. Components that are difficult to directly convert to monetary units have to be represented by other reasonable quantities. Now, before I go to the example, let's take a look at the picture on the right-hand side here. I'm sure that some of you, at least, know where this photo was taken. And this is in Bandung. It's actually quite close to our campus. And this is a social project, just a societal infrastructure. You can look at it as more or less of a playground for the local society. So when the Bandung municipal government decided to build this quote-unquote playground, okay, so they have to consider the benefits for the society, at least for the local community. So maybe with the provision of this playground, then the kids there will have better use of their spare time. They can exercise, they get social interaction, healthy types of interaction, and so on, in a public setting, which is easy to monitor. That's just some examples of the benefits of having this public playground. But of course, that project will also entail costs. Of course, there are costs associated with the physical facility itself, cost of study that is required to make a decision about whether or not to build this public facility, and so on.
And of course, when you have local community playing there, you also run the risk of actually causing traffic jams. Yeah, if to a certain extent, actually it could slow down the local traffic in the area actually. So all of these have to be considered as cost components. And you have to define the control volume. So the scope of analysis of this public infrastructure have to be very clear. Is it sufficient to study the impact on a village or RT level or RW level or even the entire city of Bandung, for example? Oke, jadi prinsip-prinsip dari analisis biaya manfaat. Yang pertama adalah harus ada ukuran yang sama untuk semua komponen cost dan benefit tadi. Nah, dalam hal demikian, maka ukuran yang paling mudah tentu saja adalah satuan moneter atau setara dengan satuan nilai uang, nilai mata uang. Ini artinya semua komponen-komponen biaya dan manfaat yang terkait dengan proyek tersebut harus dikonversi menjadi nilai rupiah atau nilai dolar. Dan tentu saja juga harus mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Komponen-komponen yang sulit untuk diuangkan secara langsung itu harus diwakili oleh komponen-komponen lain yang lebih mudah dikonversi menjadi nilai uang. Ini ada satu contoh, ini adalah fasilitas yang ada di dekat sekali dengan kampus kita ya. Ruang bermain bagi publik begitu ya, ruang berinteraksi bagi publik. Kemudian pada saat pemerintah Kota Bandung memutuskan untuk membangun proyek ini, maka tentu saja mereka harus mempertimbangkan manfaat-manfaatnya bagi masyarakat, terutama bagi komunitas di sekitar tempat ini apa. Ada tempat bermain, jadi masyarakat bisa berolahraga, anak-anak muda di sana bisa berolahraga, mereka bisa berinteraksi sosial secara sehat, dalam lingkungan yang bisa diawasi dengan mudah, dan sebagainya. Kemudian biayanya juga harus diperhitungkan. Tentu saja ada biaya yang terkait dengan konstruksi fisik dari fasilitas tersebut. Kemudian misalkan kerumunannya besar sekali, maka mungkin malah bisa menyebabkan kemacetan lalu lintas atau terganggunya kelancaran lalu lintas di sekitar tempat ini. Dan seterusnya. Jadi ada berbagai hal yang harus diperhitungkan sebagai manfaat maupun sebagai biaya yang terkait dengan proyek tersebut. Dan tentunya pemerintah Kota Bandung juga harus memperhitungkan lingkup dari analisisnya. Apakah cukup RT setempat, kelurahan setempat, atau harus sampai lingkup kecamatan, atau bahkan seluruh kota harus diperhitungkan dampaknya. So this is another example that tells you that evaluating cost and benefit components can actually be very, very difficult. And determining the scope of your analysis can also be very difficult. As you can see, this is the Abadi Masela gas field, which is located very close to the international border between Indonesia and Australia. And as you might have already read the news on this project, it has not been going very well. In fact, no construction has been carried out until now, and there are some very, very significant technical difficulties, especially when deciding between offshore and onshore gas liquefaction. So this is a very, very difficult project in terms of cost to benefit analysis. Contoh yang berikutnya, ini ingin memberikan kesan kepada Anda betapa memvaluasi ya, komponen-komponen biaya dan manfaat tadi bisa sangat susah tergantung dari proyeknya. Ini adalah proyek Abadi Masela, mungkin Anda sudah pernah membaca berita-beritanya bahwa proyek ini memang susah sekali majunya. Sampai sekarang pun juga belum dilakukan konstruksi yang signifikan, ya, masih dalam sebatas kajian-kajian begitu. Dan itu disebabkan adanya beberapa kendala teknis maupun kendala ekonomi sosial yang sangat berat yang menghadapi proyek ini. Salah satunya adalah memutuskan apakah pencairan LNG-nya dilakukan secara offshore atau onshore. Kalau onshore mau dibawa kemana? Misalkan mau dibawa ke sini, misalkan mau dibawa ke Pulau Saum lagi misalnya. Nah, apa alasannya dibawa ke sana? Manfaat apa yang bisa diperoleh oleh masyarakat setempat dan juga oleh masyarakat Indonesia Timur dalam lingkup yang lebih luas? Kemudian biaya apa yang harus ditanggung kalau dibawa ke sana gasnya, alih-alih dicairkan secara offshore. Banyak sekali hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam memutuskan apakah mau offshore atau onshore liquefaction. Principle number 2 in CBA is that valuation of cost and benefit components has to reflect the consumer or producer's actual behavior. So this implies that the valuation has to be in line with the project stakeholders' behavior or preferences that are identifiable from the choices that they make when they are faced with certain choices. This is just one very, very simple example. So the case is that the development of a mass rapid transport will enable the public to save some time. So currently, the public faces two choices.
Number one, they can pay parking fee close to workplace for 10,000 rupiah. Number two, they can look for free parking, but those free parking spots requires about 10 minutes of walking. So if the public actually prefers to pay more, this implies that they value their time, more than 1,000 rupiah per minute. So 1,000 would be 10,000 rupiah divided by 10 minutes of walking. But if the public does not indicate any preference, then the valuation of time based on their values is 1,000 rupiah per minute. So one of the greatest challenges in CBA is to identify these choices and preference patterns from the project stakeholders. Prinsip kedua dari analisis biaya manfaat adalah bahwa valuasi dari komponen-komponen biaya dan manfaat harus mencerminkan perilaku dari orang-orang atau segmen-segmen masyarakat yang terlibat dengan proyek tersebut. Ini artinya bahwa valuasi tadi harus selaras dengan perilaku masyarakat. Ya. Dan perilaku ini bisa diidentifikasi melalui pilihan-pilihan yang mereka ambil jika dihadapkan pada situasi-situasi tertentu. Sebagai contoh yang sangat sederhana, misal digagaskan bahwa pengembangan dari mass rapid transport ini memungkinkan masyarakat untuk menghemat waktu. Sekarang, sebelum proyek itu dikembangkan, pilihannya ada dua. Yang pertama adalah masyarakat bisa membayar uang parkir ya untuk mendapatkan tempat yang dekat dengan tempat kerja mereka sejumlah Rp10.000. Atau opsi kedua, mereka bisa mencari tempat parkir yang gratis tetapi harus melibatkan berjalan kaki selama 10 menit. Nah, jika ternyata masyarakat ini lebih menyukai membayar 10.000 tadi, maka mereka menghargai waktu mereka melebihi dari Rp1.000 per menit. Namun demikian, kalau masyarakat tidak mengindikasikan preferensi apapun, maka valuasi atau nilai moneter dari uang menurut mereka adalah Rp1.000 per menit. Salah satu tantangan terbesar dalam CBA adalah mengidentifikasi pola-pola demikian, mengidentifikasi pilihan-pilihan yang dihadapi masyarakat dan pola pengambilan pilihan mereka. Ini sama sekali tidak mudah. So this is just a very, very quick introduction on cost to benefit analysis. Thus, this is the end of the current segment, and we will see you in the next one. Ya, jadi dalam segmen ini baru memberikan pengenalan sangat-sangat singkat sekali mengenai analisis biaya manfaat. Dan ini adalah akhir dari segmen kali ini. Kita akan bertemu di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.